Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami hari ini akan mempresentasikan analisis kepemimpinan efektif di era digital dan di era tradisional. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya M. Pangemanan Sugis dan rekan saya ada Andrew Sebastian dan juga M. Nabil Abi. Nah, di presentasi ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi dan memahami karakteristik utama yang membedakan pemimpin yang efektif di era digital saat ini. Ini mencakup kemampuan beradaptasi dengan teknologi, membangun visi digital, mendorong kolaborasi online, dan memanfaatkan data. Kita juga akan membahas tentang beberapa jenis pemimpin yang berbeda dan beberapa strategi yang dapat diterapkan. Nah, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan juga pemimpin yang baik memiliki visi dan dapat memotivasi orang lain untuk mengikutinya. Nah, mengapa juga kepemimpinan itu penting? Kepemimpinan penting karena membantu organisasi dan tim mencapai tujuan mereka. Pemimpin yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Nah, bagaimana mengembangkan karakteristik utama pemimpin efektif di era digital? Yang pertama, visi digital yang jelas, agilitas dan adaptabilitas, kolaborasi dan konektivitas, empati dan kecerdasan emosional, pengambilan keputusan berbasis komputer, integritas dan transparansi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu Wim. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus kepemimpinan Paus Fransiskus. Jadi gaya kepemimpinan Paus Fransiskus itu, yang pertama itu jangkauan global melalui medsos, yang kedua gaya komunikasi yang terbuka dan inklusif, ketiga itu adaptasi terhadap tantangan kontemporer, yang keempat itu fokus pada koneksivitas dan solidaritas. Tokoh yang kedua yang kita ambil ialah Sultan Agung Mataram. Di era Sultan Agung Mataram yaitu di era tradisional, Sultan Agung Mataram mempunyai gaya kepemimpinan yaitu sentralistik dan absolut, karismatik dan simbolik. Yang ketiga itu militeristik dan ekspansionis. Yang keempat itu menggabungkan Islam dan tradisi Jawa, dan beliau juga mempunyai kepemimpinan feodal. Perbandingan gaya kepemimpinan. Sultan Agung Mataram adalah pemimpin tradisional yang kuat dan berfokus pada kekuasaan terpusat, militer, serta legitimasi spiritual. Sedangkan Paus Fransiskus menampilkan kepemimpinan yang modern, terbuka, penuh empati, dan berorientasi pada reformasi serta komunikasi digital. Nah, tantangan utama pemimpin di era digital. Yang pertama, perubahan teknologi yang sangat cepat, informasi yang berlebihan atau information overload. Yang ketiga, keamanan cyber dan privasi data, kesenjangan keterampilan digital, mempertahankan keterlibatan tim jarak jauh, etika dan tanggung jawab digital, persaingan global yang semakin ketat. Nah, tips untuk menjadi pemimpin yang efektif. Berikut adalah beberapa tips untuk menjadi pemimpin yang efektif. Ada 6, yaitu memiliki visi yang jelas, memotivasi orang lain, menyelesaikan konflik, membuat keputusan yang sulit, menjadi teladan yang baik, dan menyelesaikan konflik secara matang. Nah, kepemimpinan adalah keterampilan yang penting yang dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Wim dan saudara Nabil atas penyampaian materi yang sudah dipaparkan dalam video kali ini. Selanjutnya, saya akan membahas dan menjabarkan kesimpulan dari video kali ini terkait dengan kepemimpinan. Jadi, menurut saya, kepemimpinan adalah keterampilan penting untuk mempengaruhi seseorang dalam mencapai tujuan, baik itu mau pribadi maupun organisasi. Sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan mengajak seseorang untuk menginspirasi sebuah organisasi, baik itu individu maupun kelompok, dalam mencapai tujuan bersama.
Pemimpin yang efektif itu tidak hanya memberikan arahan, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih inovatif, yang lebih produktif, dan yang lebih kompeten, serta mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam individu itu sendiri. Baik, itu saja kesimpulan dari video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan dampak yang luar biasa bagi kita semua. Terima kasih.